Terima kasih Anda masih di Dr. Oz Indonesia. Saya yakin Anda pasti tahu berbagai macam tipe dan jenis diet. Bahkan Anda punya keinginan sendiri untuk menciptakan tubuh yang sesuai dengan Anda inginkan. Dan yang sangat diprihatinkan adalah Anda sampai memangkas kebutuhan karbohidrat harian Anda. Jika ini keliru, bisa berdampak pada kesehatan Anda di hari ini dan kemudian hari. Dan jika Anda masih ingat, di Dr. Oz Indonesia pernah membahas bagaimana menciptakan tubuh yang ideal dengan membagi porsi makan menjadi 5-6 porsi kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan harian. Selain mengatur asupan kalori, ternyata ada salah satu lagi jenis atau pola diet yang cukup efektif, yaitu dengan memperhatikan indeks glikemik. Bersama saya sudah hadir Dr. Wijaya. Apa kabar, Dok? Nah, ya Dok, indeks glikemik ini apa sebenarnya, Dok? Ya, kalau kita makan, apapun yang kita makan, bisa nasi, bisa singkong, bisa mie bihun, itu menimbulkan peningkatan kadar gula darah. Oke. Nah, jadi indeks glisemik itu adalah suatu angka yang menunjukkan kemampuan dari suatu porsi makanan untuk menaikkan atau menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah, di sini kan Dok ya, di sini ada masalah pengukuran glycemic index suatu jenis makanan, di mana di sini ada makanan standarnya, seperti kita ambil contoh adalah roti tawar. Ya, roti tawar. Ini garis yang sebelah sini adalah melambangkan gula darah, garis sebelah sini adalah melambangkan dari waktu seseorang untuk bertahan lapar tadi atau masalah gula darahnya? Ya, gula darah. Gula darahnya sebelah sini. Dan ternyata ada perbandingan antara makanan yang standar, jadi dengan makanan yang diuji. Jadi makanan standar yang dipakai, yang dikonsumsi, yang sering itu, yang sering dipakai makanan standar adalah gula atau roti tawar. Berarti roti sesuatu tawar makanan yang mengandung tepung dan gula yang tinggi. Ya, yang tinggi. Berarti ada perbandingan makanan standar ini yang mengandung tepung dan gula itu meningkatkan kadar gula darah lebih tinggi dibanding makanan yang diuji. Yang diuji. Ya, makanan yang diuji ini nanti yang akan kami jelaskan kepada Anda berupa apa sebaiknya makanan yang Anda konsumsi untuk mempertahankan kadar gula darah jangan meningkat. Gitu ya Dok ya, dan itu berbahaya apalagi bagi penderita diabetes. Kemudian ada satu lagi masalah penjelasannya, ini adalah pengaruh dari indeks glikemik dalam menahan situasi lapar. Kadang-kadang malam juga suka lapar. Siang udah makan nasi, sore lapar. Apalagi Anda karyawan nih. Nah, ya di sini ada gambarannya bahwa kadar gula yang darah yang tinggi ini warna merah, ya. Kadar gula yang rendah itu warna kuning. Dan ternyata ya indeks glikemik yang tinggi itu gampang sekali mudah lapar ya Dok ya? Betul. Jadi kalau kita makan jenis makanan yang berindeks glisemik tinggi, itu menimbulkan apa yang disebut dengan tsunami gula darah. Nah, kayak gelombang ini ya? Nah, gelombang. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Jadi dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, itu gula darah naik turun, gampang lapar, orang malah mengkonsumsi makanan istilahnya dan lebih banyak. Nah, ternyata dari grafis ini ada perbedaan efek dari indeks glikemik yang tinggi sama indeks glikemik yang rendah. Dari Dr. Wijaya bilang bahwa indeks glikemik yang rendah itu bisa tetap kenyang lebih lama. Ya Dok ya, seperti itu. Nah, kalau yang indeks glikemik yang tinggi itu gampang sekali lapar muncul sewaktu-waktu. Jadi membuat orang malah lebih banyak makannya. Selain ini mempengaruhi kadar gula darah seseorang. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai beberapa contoh makanan yang bersifat indeks glikemik tinggi dan indeks glikemik rendah. Mari Dok, kita ke meja beberapa contoh makanan ini. Dr. Wijaya sebelah sini. Ya, saya yakin ya bagaimanapun untuk menciptakan tubuh yang sehat sebisa mungkin jangan skip sarapannya. Tapi bagaimana menciptakan sarapan yang sehat? Terkadang Anda mungkin mengkonsumsi yang namanya roti. Di sini ada dua jenis roti, ada roti gandum dan ada roti biasa atau roti tawar biasa. Roti tawar biasa ini mengandung indeks glikemik yang tinggi, ya. Beda dengan roti gandum, ini indeks glikemiknya rendah. Gitu ya Dok ya. Nah, kentang. Saya pengen buat tebak-tebakan sama penonton saya di studio. Yang kanan atau yang kiri
kentang rebus atau kentang goreng indeks glikemik yang rendah? Rebus atau goreng? Rebus atau goreng? Oke, indeks glikemik yang rendah ternyata adalah yang goreng. Ya, indeks glikemik tinggi adalah yang rebus. Tapi ya, tetap cara pengolahan dan penyajiannya keliru. Walaupun dia low atau rendah glikemik indeksnya, tetap tidak dianjurkan kentang goreng ini karena mengandung fat yang tinggi. Ya. Berarti ternyata fat ini atau lemak mempengaruhi kadar glikemik indeks ya, Dok? Ya, betul. Jadi karena lemak itu nanti akan mempengaruhi penyerapan gula juga gitu. Oke. Sehingga merendahkan. Tetapi karena lemak itu tidak Apalagi sehat, ini kan lemak jahat kentang goreng lemak ya. jahat tidak baik, justru tidak dianjurkan. Walaupun low GI, Ya. istilahnya glikemik indeks yang rendah, ya tidak sembarangan Nah. Anda konsumsi. Ini satu contoh yang keliru kalau kentang goreng ini ya. Gitu. Nah, untuk memilih beberapa cemilan sehat untuk menghindari kegemukan, kita tetap menganjurkan selain Anda memperhatikan ini sifatnya indeks glikemik yang rendah, Anda harus lihat cemilan ini sebaiknya mengandung serat yang tinggi. Begitu ya, Dok ya? Betul. Nah, serat yang tinggi ini bisa didapatkan dari sumber kacang-kacangan dan kedelai. Kacang-kacangan dan kedelai Nah. itu memiliki kadar fiber atau serat yang cukup tinggi sehingga dia mampu menurunkan nilai indeks glisemik makanan. Contoh di sini kan kedelai, Ya. kacang kedelai. Tentunya kacang kedelai kan sudah diproses dalam bentuk makanan. Oke. Jadi misalnya dalam bentuk tempe atau tahu Atau Nah, cemilan yang sudah jadi cemilan-cemilan yang dalam sudah bentuk jadi. yang mengandung misalnya serat kedelai dan serat dan protein tinggi. Oke. Nah, jadi banyak hal yang bisa Anda dapatkan untuk hidup tetap sehat, yaitu jika Anda ingin ngemil, ya, pilihlah yang memiliki serat makanan yang tinggi serta memperhatikan kadar glikemik indeks rendah. Ya, Seperti itu ya, Dok ya. seperti itu. Baik, itu tadi beberapa tips buat Anda, tidak hanya untuk sehat tapi juga untuk penderita diabetes karena ini berkaitan dengan masalah gula darah. Setelah ini ada satu masalah yang sering dianggap sepele yang berkaitan dengan luka pada tubuh Anda tapi bisa berbahaya dan berdampak cukup memprihatinkan. Ada apa? Jadi tetap di Dokter Os. Dan kaki saya dioperasi, Ya. tapi ternyata kaki bekas jahitan operasi. Apakah luka bekas operasi bisa dihilangkan? Dr. Yan Tamrin akan menjawabnya untuk Anda setelah ini. Mengalami luka, ini ada proses secara alami bahwa sel harus memperbaiki